Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surniah, kelas B, NPM 091080419037, Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut ahli Prajudi Atmosudirjo. Prajudi Atmosudirjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni administrasi negara. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para pejabat. Administrasi negara bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang bonafit, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil dan objektif, jujur, efisien, dan fair. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut ahli E. Attrecht. E. Attrecht mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Yang ketiga yaitu menurut Dimoch. Menurut Dimoch, hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Yang keempat yaitu menurut ahli Oppenheim. Oppenheim mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Selanjutnya yang kelima yaitu menurut ahli G.H.P. Beltelfroid. G.H.P. Beltelfroid mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Selanjutnya yaitu menurut ahli Batsan Mustafa. Menurut Batsan Mustafa, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat serta tugas dalam melakukan sebagian pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan kehakiman. Selanjutnya yaitu pengertian asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Selanjutnya yaitu pengertian asas diskresi. Asas diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi. Hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara dalam pengertian secara luas, hukum tata negara meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum tata negara yang diletakkan dalam keadaan konkret. Tapi dalam praktiknya, pengertian umum tentang hukum administrasi negara tidak sesederhana itu, karena ada banyak perdebatan antara para ahli hukum dalam mengartikan dan memposisikan eksistensi kedua bidang hukum tersebut. Secara prinsip, hukum tata negara seringkali dibedakan dengan hukum administrasi negara, tapi tidak jarang pula kedua bidang hukum ini disamakan. Ada dua golongan pendapat ahli dalam mengartikan dan memposisikan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ada golongan yang mengatakan kedua bidang hukum tersebut berbeda, dan ada golongan yang mengatakan keduanya merupakan bidang hukum yang sama. Pendapat ahli yang mengatakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki perbedaan prinsipil.
Menurut Van Vollenhoven, badan pemerintah tidak memiliki wewenang tanpa hukum tata negara dan badan pemerintah tidak memiliki batasan kewenangan tanpa hukum administrasi negara. Merujuk pada pandangan Van Vollenhoven, bisa dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang menentukan kewenangan apa saja yang diberikan kepada badan pemerintah, sedangkan hukum administrasi negara menurut hukum yang mengatur atau menentukan batasan kewenangan kepada badan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Secara sederhana, pandangan Van Vollenhoven dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara berorientasi pada pemberian kewenangan, sedangkan hukum administrasi negara berorientasi pada pembatasan kewenangan. Pendapat ahli yang mengatakan HTN dan HAN tidak memiliki perbedaan prinsipil. Menurut Prince, hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari dasar-dasar negara mengenai warga negaranya, sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pelaksanaan hal-hal teknisnya saja. Jadi, tidak ada perbedaan yang mendasar antara kedua bidang hukum tersebut. Kesimpulannya, sekalipun tidak ada perbedaan mendasar antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, hukum kedua hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki kekhususan masing-masing, tapi tetap saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.